City Guide dan Nurin FM, your City Guide Radio. Selamat siang kawan, saya Nisa Fisnani. Kembali kita berjumpa di program Galeri City Guide. Nah, siang hari ini nanti bakal banyak sekali informasi menarik untuk Anda. Khususnya nih Anda para orang tua yang putra-putrinya sudah saatnya gitu ya sekarang ini masuk ke jenjang pendidikan SMP maupun SMA. Jadi Kota Batu ini kawan bukan hanya menawarkan destinasi wisata unggulan saja, tapi di sana juga ada sekolah boarding pertama dan terbaik, bahkan sudah berstandar internasional ya. Ada SMP dan SMA Al-Izzah Batu. Nah, di studio kawan, siang hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani Kepala Sekolah SMP Al-Izzah Batu, Ustadz Aziz Effendi. Selamat pagi, selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Mbak Nisa. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini belakangan kesibukan seperti apa Pak Aziz di Al-Izzah sendiri? Alhamdulillah di Al-Izzah ini sekarang sedang kami menyiapkan program TOEFL anak-anak untuk lulus di SMP Al-Izzah harus ada syarat untuk lulus TOEFL. TOEFL-nya ya, oke. Wah, luar biasa nih. Bukan hanya kalau biasanya kan kita di jenjang kuliah gitu ya, baru ada pengenalan TOEFL. Tapi sekarang SMP sudah dikenalkan dengan TOEFL ya? Ya, kami kenalkan dengan program TOEFL agar mereka nanti bisa bersaing nanti di dunia internasional. Betul. Nah, selain ada Pak Aziz, kawan saya juga ditemani Kepala Sekolah SMA Al-Izzah Batu, ada Pak Adnan Yakub. Selamat siang Pak Adnan. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya, sehat juga? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini bentar lagi weekend, sudah ada acara atau belum nih Pak Adnan? Atau di rumah aja gitu? Iya, sangat padat sekali agendanya. Lagi sibuk-sibuknya ya di SMA Pak ya? Iya. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih soal apa sih program-program unggulannya ya di SMP dan SMA, saya mau ke Pak Aziz dulu. Pak Aziz, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan SMP Al-Izzah Batu ini profilnya seperti apa? Ini sekolah yang seperti apa sih SMP Al-Izzah ini? Ya, terima kasih Mbak Nesa. SMP Al-Izzah ini kami dirikan mulai tahun 2005 dan beroperasi mulai tahun 2006. SMP Al-Izzah ini memang kami fokuskan di spesialisasinya di International Islamic Boarding School. Jadi selain mereka sekolah, mereka juga ada boardingnya, ada pesantrennya. Nah, di sini didirikan oleh Dr. Kiai Haji Ali Imron MA dan dari beberapa universitas juga ikut andil, baik itu Universitas Brawijaya, kemudian ITS, UNER yang membangun sekolah ini dari 2005 itu. Kemudian setelah itu baru kami kembangkan di SMA-nya. Jadi program-programnya memang lebih banyak ke internasional. Sehingga ada student exchange juga, ada program pengembangan bilingual bahasa Inggris dan bahasa Arab, kemudian ada juga pengembangan olimpiade baik itu nasional maupun internasional, kemudian ada program-program pengembangan bakat minat anak seperti panahan, kemudian ada ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan baik itu di bidang olahraga, di bidang sains, di bidang medis dan lain-lain, sehingga mereka bisa mengembangkan minat bakatnya ini menjadi sebuah prestasi nantinya. Sehingga alhamdulillah prestasi anak-anak kita itu bisa baik itu nasional maupun internasional bisa kita raih. Baik. Nah, apa sebenarnya yang menjadi visi misi Pak dari SMP Al-Izzah Batu sendiri? Dari SMP Al-Izzah kami punya visi yaitu menjadi sekolah pemimpin untuk yang putra. Kalau yang putri kami menjadi madrasah yang menerapkan ilmu dan amal. Oke, kalau itu tadi SMP-nya gitu ya, di tahun 2005. Nah, kalau di SMA-nya gimana Pak Yakub? Kalau tadi kan SMP berdirinya 2005, kemudian dikembangkan menjadi SMA. Nah, SMA Al-Izzah Batu ini sekolah yang seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Jadi SMA Al-Izzah itu insya Allah mulai berdiri 2012 ya. Jadi memang SMP duluan, kemudian baru tahun 2012 berdiri SMA Al-Izzah.
Kemudian alhamdulillah pada 2018 kita juga berdiri SMA Aliza yang putra. Jadi di 2012 itu yang putri, kemudian di 2018 itu yang putra. Alhamdulillah kalau yang untuk putri kita sudah meluluskan kurang lebih 8 angkatan. Dan alhamdulillah untuk yang putra baru 1 angkatan. Nah, untuk profil output sendiri untuk anak-anak kita yang pertama adalah pada aspek kecerdasan, ya, anak-anak kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentu sesuai dengan kaidah, ya, bacaan yang standar. Kemudian juga kami juga di SMA itu juga ada profil anak-anak kami, yaitu anak-anak mampu menghafalkan 10-15 juz Al-Quran yang ditargetkan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian juga anak-anak kami juga harus berprestasi dalam berbagai kompetisi sen, ya, ulumuddin maupun pada aspek olahraga dan teknologi. Dan yang selanjutnya tentu anak-anak kami juga ada punya profil mampu berkomunikasi secara baik dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, lisan maupun tulis. Dan yang terakhir ini Mbak, yang mungkin cukup menarik, yang bahasanya yang cukup menonjol yang ada di Aliza, yaitu anak-anak kita bisa sukses dalam seleksi masuk sekolah lanjutan, PTN favorit, PT perguruan tinggi luar negeri, swasta, ya, negeri maupun dan swasta. Alhamdulillah kemarin dari tahun 2021 sekolah kami SMA Aliza itu berdasarkan hasil data LTMPT, ya, LTMPT sekolah kami di Aliza kemarin dari hasil data LTMPT kan merilis 1000 sekolah terbaik, ya, Indonesia. Jadi dari 23.000 sekolah se-Indonesia itu dari data LTMPT itu merilis 1000 sekolah terbaik. Alhamdulillah SMA Aliza masuk dalam posisi 170 sekolah terbaik tingkat nasional. Kemudian juga untuk wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang, SMA Aliza peringkat pertama. Untuk provinsi SMA Aliza peringkat 25. Ya tentu itu bagian dari ikhtiar kami sebagai sebagai sekolah yang memang kita punya target bahwasanya kita bisa mengantarkan anak-anak kita mendapatkan studi lanjut yang terbaik. Tentu dari aspek itu kita juga punya aspek lain selain kecerdasan, kemandirian, leadership, ya, termasuk juga budaya-budaya baik yang kita populer kita sebut dengan school culture yang ada di sekolah kami. Mungkin itu deskripsi. Kita kan tahu kalau SMP dan SMA Aliza Batu ini lokasinya ada di Kota Batu. Tapi kalau lokasi tepatnya nih ada di mana nih, Pak Aziz deh? Ya, kami alhamdulillah ada di jantung kota, di Kota Batu. Jadi kalau dari arah Malang, ya, dari arah Malang itu nanti melewati Among Tani atau kantor Kota Batu, kemudian kantor wali kota Kota Batu, kemudian setelah itu ada lampu merah ke kanan aja, sudah dekat saja, 500 meter dari situ. Waduh, nggak terlalu jauh dari alun-alun Kota Batu ya? Iya. Nah, Pak Aziz dan juga Pak Adnan, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada Bu Lia yang ditanyakan oleh Bu Lia, apa persyaratan untuk mendaftar di SMP Aliza Batu dan berapa biaya sekolahnya? Saya mau ke Pak Aziz dulu. Gimana nih Pak Aziz? Ya. Terima kasih Ibu Lia tadi ya. Betul. Selamat siang Ibu Lia, Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi persyaratannya untuk masuk di SMP atau SMA Aliza memang ada persyaratan untuk mendaftar, yaitu ada ujiannya Mbak Nisa. Jadi ada ujian akademiknya, ada juga ujian Al-Qur'annya, dan juga ada tes psikologinya. Jadi kami akan menyaring tentunya dari beberapa pendaftar sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Kemudian untuk biaya sebenarnya ini kami menyesuaikan ya, karena boarding memang kalau untuk SPP ya kita itu sudah include semua, mulai dari makan, laundry, kemudian ada program sekolah, kemudian program pesantren, ada juga program-program ekstrakurikuler dan lain-lain. Itu ya hanya 3 juta rupiah, Mbak Nisa. Itu seperti ngekos di Malang lah. Karena memang sudah include termasuk boardingnya tadi itu ya, fasilitasnya.
Oke, ini ada lagi Pak Andi yang ditanyakan oleh Pak Andi, apakah ada fasilitas yang unggul di sekolah Al-Izzah sehingga tadi bisa dinyatakan sebagai sekolah nomor 1 di Malang? Saya mau ke Pak Adnan, mungkin bisa dibantu jawab pertanyaan Pak Andi, Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Andi. Jadi kalau di SMA Al-Izzah itu kami memang secara umum kalau secara kurikulum kita memang berafiliasi dengan Dignas. Kita di bawah Dignas Provinsi. Kemudian mungkin dari aspek kira-kira keunggulannya di mana kok bisa sampai Al-Izzah itu peringkat 1 sekota Batu dan peringkat 1 se-Kabupaten Malang. Kalau di kami itu yang pertama adalah tentu persiapan anak-anak ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentu tidak dimulai dari kelas 12. Ya. Kami punya program-program yang sudah kita laksanakan sejak anak-anak kelas 10. Yang kedua, kami juga kalau di SMA Al-Izzah itu memang secara kegiatan cukup intens. Sangat intens, mulai dari kegiatan akademik sampai pada kegiatan di pesantrenan. Nah, alhamdulillahnya kalau di SMA Al-Izzah itu memang ketika anak-anak punya target hafalan sampai 10 sampai 15 juz, ternyata sekarang ini secara umum hampir semua kampus atau universitas itu bagi anak-anak yang punya hafalan 30 juz terutama itu sudah diakui sebagai salah satu sertifikat internasional. Yang itu sangat mensupport bagi mereka untuk masuk jalur ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Misalkan ya, sekarang kan lagi ini ya musim bukan musim ya, maksudnya masa pendaftaran SNMPTN. Alhamdulillahnya kemarin di SMA Al-Izzah itu ada lebih dari 30 santri yang sudah mencapai 30 juz. Ya. Jadi kalau di kami itu kan anak-anak ketika mencapai 30 juz itu kan tahapannya luar biasa. Tidak sederhana untuk bisa menyelesaikan 30 juz. Nah, ketika dari 30 anak ini, 30 lebih anak ini yang sudah mencapai 30 juz, tentu sertifikat itu akan kami lampirkan yang kami bahasanya serahkan kepada pihak LTMPT sebagai bagian dari satu syarat untuk bisa diterima di jalur SNMPTN. Dan alhamdulillahnya kami tiap tahun itu selalu ada anak kami yang bisa diterima di jalur prestasi ini. Salah satunya adalah sertifikat TAFID ini. Tahun lalu itu ada anak kami yang golden ticket, kami diterima di UNER, Fakultas Kedokteran. Kemudian juga ada di UB juga Fakultas Kedokteran. Bahkan di ITS itu juga ada anak-anak kami dari Putri itu diterima di Teknik Informatika dari jalur TAFID. Dari hafalan. Tentu kalau prosesnya tentu hafalan ini juga ada validasi dari pihak universitas seperti itu. Dan tentu juga kami juga selain TAFID kami juga ada rapat akademik yang memang pada prosesnya kami sangat kami bahasanya sangat mengutamakan kualitas ya dari proses pembelajaran seperti itu. Dan tentu juga hasil dari indeks yang dirilis oleh LTMPT itu juga menunjukkan bahwasannya secara average anak-anak kami itu ya dari tingkat belajar dan lain-lain juga memang cukup tinggi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke gitu Pak Andi ya, itulah yang menjadikan keunggulan ya di SMP dan SMA Al-Izzah. Saya balik lagi ke Pak Aziz. Pak Aziz, kalau kita bicara soal program gitu, apa sekarang ini yang menjadi program unggulan khususnya dari SMP Al-Izzah Batu sehingga bisa mencetak lulusan yang itu tadi unggul dan juga berprestasi pastinya? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi program unggulan kami itu ada 4 Mbak Nisa. Yang pertama Islamic Character Building. Ini yang memang kami kembangkan betul. Kami punya mendidik anak-anak ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin, yaitu leadership. Mereka ada pelajaran sendiri Mbak Nisa. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain mungkin nggak ada pelajaran secara khusus, kami ada pelajaran khusus yaitu pelajaran leadership. Dan nanti anak-anak juga kami kembangkan kepemimpinannya ini melalui kegiatan-kegiatan, mulai dari OSIS, kemudian mulai dari pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan kepanitiaan seperti super camp dan lain-lain. Itu membentuk jiwa leadership mereka sampai mereka nantinya harapannya tentunya menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari karakter-karakter ini ternyata anak-anak kami itu bisa menghasilkan yang lain, yaitu prestasi-prestasi, yaitu di bidang olimpiade. Jadi 1 semester saja Mbak Nisa, anak-anak kami ini
266 itu sudah meraih medali. Oh, oke. Jadi 266 medali ini diraih mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Kemarin ada 20 medali yang diraih tingkat internasional. Waduh. Nah, itu buah dari karakter yang kami bangun di situ, yaitu kalau karakter leadershipnya. Kemudian dari sisi tahfidz atau hafalan, mereka kita gembleng mulai dari 10 juz sampai dengan 15 juz. Nah, kalau dari SMP melanjutkan ke SMA berarti lengkap 30 juz. Nah, makanya nanti dari SMP ke SMA, dari SMA nanti bisa melanjutkan ke universitas dengan menggunakan hafalan ini gitu. Yeah. Kemudian yang terakhir kami mengembangkan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini, yaitu bahasa. Ya, tentunya di dunia internasional harus bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini yang umum ya. Sehingga anak-anak kami ini mulai dari lulus SD, mulai lulus SMP kemarin, ada yang sudah melanjutkan ke Singapura, ada yang melanjutkan ke Malaysia, ada yang melanjutkan ke Turki, ya, ada yang melanjutkan ke Mesir ya. Jadi anak-anak kita itu sudah biasa dengan itu. Ada juga yang ke Jepang kemarin ya. Terakhir kemarin yang anak perempuan, Mbak. Jadi mereka berani gitu loh untuk mengambil posisi itu di Jepang. Sehingga harapannya dengan 4 kompetensi ini, mulai dari karakternya, kemudian bagaimana dia prestasinya, bagaimana dia ininya. Tapi kami juga tidak hanya mengukur diri sendiri ya, tapi menggunakan lembaga internasional TOEFL. Jadi kami bekerja sama dengan test center yang ada di Kota Malang, tentunya yang itu punya validitas untuk mengetes ini. Alhamdulillah mereka bisa mencapai angka tertinggi, Mbak. Bahkan sempurna itu ada. Waduh, yang mencapai luar angka biasa. sempurna. Ya, itu mungkin yang bisa kami jelaskan terkait dengan keunggulan-keunggulan kami. Baik, saya geser ke Pak Adnan. Pak Adnan, kalau tadi kan programnya sudah dijelaskan nih sama Pak Aziz. Nah, kemudian fasilitas apa yang ada di SMA Al-Izzah khususnya gitu ya? Termasuk juga sarana pembelajaran yang mendukung para siswa-siswi di sana, Pak. Ya, kalau untuk fasilitas pembelajaran dan sarana pendukung, saya rasa mungkin yang bahasanya yang unik dari sekolah kita itu adalah suhu yang sangat dingin. Ya, suhu sangat dingin, sejuk ya. Jadi mungkin apa ya, hal yang unik yang mungkin ada di Al-Izzah, yang mungkin cukup jarang di sekolah-sekolah lain. Jadi di tempat kami itu suasana belajarnya sangat nyaman, sangat sejuk. Tidak ada satupun AC di tempat kami. Kalau udah dingin ya. Iya, sangat dingin. Kemudian juga Di bawah gunung, Mbak. Iya, di bawah gunung. Jadi lokasi kita itu kan di lereng gunung ya, kemudian di sekeliling juga banyak pohon apa? Pohon pinus. Jadi ketika anak belajar itu ya kadang-kadang juga terdengar suara jangkrik, suara burung-burung dan seterusnya itu. Mungkin itu yang pertama ya, yang mungkin bisa didapatkan ketika belajar di Al-Izzah. Tentu udaranya juga sangat sangat bersih dan seterusnya, jauh dari kebisingan. Selanjutnya adalah kalau untuk yang putra, fasilitas kami insya Allah untuk lapangan sangat banyak, sangat luas sekali. Kami paham bahwa anak laki-laki itu memang keseharian aktivitasnya memang membutuhkan olahraga, sehingga kami fasilitasi olahraga yang sangat lengkap. Insya Allah sangat lengkap. Bahkan kami kemarin juga akan kerjasama insya Allah dengan penyedia para layang yang ada di Kota Batu. Jadi insya Allah nanti semester yang akan datang kita nanti ada ekskul para layang. Waduh. Seperti itu. Mungkin itu yang jarang ya. Mungkin kayaknya baru pertama ini ya. Iya, para layang seperti. Karena memang lokasi kami itu hampir berdekatan dengan lapangan lepas landas. Lapangan landas para layang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu main ke Al-Izzah itu di langit-langit itu banyak sekali pemandangan yang indah seperti itu. Kalau fasilitas lain, kelas dan seterusnya, saya yakin memadai banget ya, lab dan lain-lain seperti itu. Insya Allah itu. Kalau di SMA fasilitas anak-anaknya, kalau satu kelas kurang lebih sekitar 28 anak. Itu gambarannya. Ya, suasananya sejuk dan bersih tentunya. Mungkin nanti bisa tambahkan Pak Aziz. Baik. Nah, karena kita juga kan di masa pandemi gitu, pasti yang jadi kewaspadaan juga adalah terkait protokol kesehatan. Nah, bagaimana di Al-Izzah prokesnya ini benar-benar dimaksimalkan gitu Pak Aziz?
Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kami pertama membentuk tim Satgas COVID ya. Kebetulan saya sendiri ketua Satgasnya. Kemudian kami menggunakan 5M ya di sana. Kemudian di sana juga mulai dari pintu masuk mereka harus screening dulu, baik itu cek suhu tubuh, kemudian ada cuci tangan, kemudian nanti di kelas ataupun di asrama nanti juga kami batasi. Jadi berkerumun itu tidak boleh, harus jaga jarak. Kemudian di kelas juga mereka harus masuk bergiliran, Mbak. Jadi tidak boleh ada kerumunan di situ. Kemudian kami juga kerjasama dengan Puskesmas Kota Batu dan juga rumah sakit yang ada di Kota Batu. Itu kalau ada murid kami yang terindikasi begitu, maka kami akan tes. Kemudian kami punya ruang isolasi sendiri. Jadi kapasitasnya 75 anak. Nah, sehingga kalau ketika ada anak yang terindikasi, maka kami tes. Kemudian kalau memang ada yang terindikasi seperti itu, maka kita letakkan di ruang isolasi yang terpisah dengan asrama maupun sekolah. Nah, sehingga insya Allah kondisi anak-anak kami pada saat ini masih sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan bersama gitu ya. Betul. Supaya juga kegiatan belajar mengajarnya tidak terganggu ya. Saya kembali siang hari ini kawan, saya ditemani ada Pak Aziz Effendi, Kepala Sekolah SMP Al-Izzah Batu, dan juga ada Pak Adnan Yakub ya, Kepala Sekolah SMA Al-Izzah Batu. Ada Bu Vina tadi juga menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Vina, kalau perpindahan dari sekolah ke umum ke Al-Izzah apa bisa ya? Kemudian bagaimana terkait dengan biayanya? Saya mau ke Pak Aziz dulu nih. Pak Aziz, gimana misalnya dari umum ke Al-Izzah, apakah bisa Pak? Insya Allah bisa. Jadi selama yang dari umum ini sudah terakreditasi, sama dengan kami juga terakreditasi, jadi layangkan aja surat permintaan mutasi. Jadi dari sekolah yang asal kemudian kepada kami, nanti kami akan menindaklanjuti dengan tetap ada tesnya, tetap ada tesnya. Jadi ada tes akademiknya, ada tes Al-Qur'annya, ada tes psikologinya juga. Kemudian nanti kalau sudah dinyatakan diterima, maka kami persilahkan untuk masuk dan bergabung dengan kami. Oke, baik. Nah, untuk penerimaan siswa baru sendiri di SMP dan SMA Al-Izzah Batu, apakah sekarang ini juga masih dibuka, Pak Aziz? Ya, alhamdulillah di bulan Februari ini kami membuka kelas baru. Sebenarnya sudah tutup, Mbak. Jadi kami sudah tutup dan kami memang sekarang sedang proses pengembangan. Ada sekolah gedung baru yang nantinya juga ada asrama baru yang kami khususkan memang untuk siswa-siswa yang baru nanti. Nah, ini di sini untuk SMP kami membuka 4 kelas, kemudian untuk yang SMA juga membuka 4 kelas. Sehingga harapannya di bulan Februari ini kami sudah buka mulai pendaftaran sampai dengan bulan April lah. Nah, sehingga harapannya nanti kalau memang ada yang berminat ya mungkin bisa disurvei dulu, Pak. Jadi biar tidak bingung nanti tempatnya di mana dan lain-lain, disurvei dulu di Kota Batu, tepatnya di Desa Superjo, di situ di dekatnya Balai Kota Mungtani. Kami akan tunjukkan fasilitas-fasilitasnya mulai dari sekolah, kemudian bagaimana asramanya, bagaimana ruang makannya, bahkan ada minimarketnya juga, Mbak. Jadi mereka menggunakan sistem smart card untuk membeli di supermarket itu. Jadi mereka tidak membawa uang sama sekali, mereka hanya membawa seperti macam kartu begitu, kartu ATM begitu, kemudian ditempelkan dan langsung bisa dimonitor oleh orang tua, sehingga orang tua bisa memonitor, oh ini anak saya ini jajan apa gitu ya, habis berapa, dan kami sangat terbuka berkomunikasi dengan wali santri ataupun orang tua. Baik, saya kembali ke Pak Adnan. Pak Adnan, kalau tadi kan disampaikan Pak Aziz sampai bulan April nih untuk pendaftarannya sendiri. Nah, kemudian bagaimana untuk proses pendaftarannya? Apa yang harus dilengkapi gitu oleh calon murid di SMP dan SMA Al-Izzah sendiri? Ya, insya Allah
Untuk SMA, insya Allah kurang lebih sama ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi. Ya, jadi sebenarnya kita sudah sudah full, sudah penuh. Cuma memang tadi seperti yang disampaikan Pak Aziz, kita nambah kelas seperti itu. Ya, saya sampaikan di sini untuk yang SMA Aliza Putri itu kemarin kami sudah nambah kelas dan ternyata juga sudah hampir penuh. Insya Allah ini masih ada kurang lebih 6 kursi, 6 kursi kosong yang mungkin nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang bahasanya berminat bisa survei langsung ke SMA Aliza ya. Dan untuk yang putra ini sebenarnya juga sudah penuh dan kemarin juga kita nambah kelas dan per Februari ini insya Allah masih ada kurang lebih 25 kursi untuk yang putra. Jadi kalau untuk yang putra itu kami buka sampai 8 kelas. 8 kelas memang cukup banyak, tapi memang bahasanya hampir tiap bulan juga memang selalu ada orang tua yang daftar dan seterusnya itu. Ya insya Allah semuanya masih ada peluang kalau misalkan ada yang masih berminat untuk survei atau datang ke SMA Aliza. Ya. Baik, ada tidak Pak program beasiswa yang ditawarkan oleh SMA Aliza sendiri, Pak Adnan? Ya, kalau untuk beasiswa, insya Allah kami ada. Cuma memang kalau di kami itu beberapa beasiswa itu memang yang pertama ada melalui pengajuan, ya melalui pengajuan orang tua. Yang kedua juga ada kebijakan dari lembaga, dari yayasan, ya. Ya mungkin dalam misalkan ada sebuah case, misalkan ketika si anak ini belajar, kemudian ada case misalkan kedua orang tuanya misalkan meninggal dunia dan seterusnya, atau di tengah perjalanan misalkan nanti ada case misalkan ada kesulitan pembiayaan namun anak ini berprestasi, insya Allah ada dari kami seperti itu. Oke, jadi semuanya ditawarkan ada beasiswa tapi melihat situasinya seperti apa gitu Pak Adnan ya. Baik, saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz tadi kan di awal juga disampaikan ada program student exchange gitu ya. Nah ini persyaratannya seperti apa agar para siswa-siswi ini bisa mengikuti student exchange tadi? Ya, yang pertama mereka harus posisinya di kelas 8. Jadi di kelas 8 ini kan mereka sudah belajar satu setengah tahun ya di tempat kami. Kemudian ada seleksinya Mbak. Jadi yang menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan juga bahasa Arab dengan baik, maka bisa mengikuti program student exchange ini. Dan kami tentunya ada kuotanya. Jadi ada kuotanya, kemudian kita saring. Yang masuk saringan nanti kami akan kirim, baik itu ada di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian di Arab Saudi, kemudian juga kami pernah di Brunei, dan ini kami merencanakan ke Turki ini. Jadi karena Turki juga cikal bakal di situ ada sejarah besar di situ yang kekhalifahan terakhir di sana, sehingga di sana banyak sejarah-sejarah yang menarik untuk dipelajari. City Guide dengan Nurani FM, your City Guide Radio. Saya kembali ke Pak Adnan dulu. Pak Adnan, nggak kerasa ini kayaknya udah 1 jam gitu ya kita sharing-sharing. Mungkin terakhir bisa juga disampaikan apa yang menjadi program dan fasilitas unggulan di Al-Izzah Batu sendiri Pak Adnan. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Nggak terasa ya sudah hampir 1 jam. Obrolannya sangat asik. Jadi untuk yang di SMA Aliza tentu seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kita ingin bahwa lulusan dari anak-anak SMA Aliza mempunyai profil yang mencakup pada aspek kecerdasan, kemandirian, termasuk juga leadership, dan tentu dari itu semua kami juga punya visi dan misi gimana caranya agar kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi Qurani yang bermartabat dan punya integritas sebagai aset bangsa di masa yang akan datang, seperti itu. Dan juga memang kalau di SMA itu memang yang cukup dikenal oleh para wali santri adalah memang sekolah kami di SMA itu bisa mengantarkan anak-anak kami masuk ke perguruan tinggi favorit ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan kami punya data bahwasanya anak-anak kami itu pada tahun 2021 itu berdasarkan data itu
hampir 80% anak bisa diterima di PTN. Termasuk di dalamnya juga ada 19 anak yang diterima di luar negeri. Mulai dari Turki, Mesir, ya, termasuk juga ada Jepang. Termasuk di Jepang ini juga ada salah satunya juga dapat beasiswa ini, dapat beasiswa penuh. Kemudian juga ada yang dari Malaysia juga. Di samping itu juga memang kalau berdasarkan data dari lulusan tahun kemarin, anak-anak kita kami itu dari jurusan yang paling banyak diterima itu adalah jurusan kedokteran. Ya, mulai dari di UNER, UB, UNS dan seterusnya. Dan juga anak-anak kami juga memang sebagian besar juga sebagian kecil itu juga ada yang minat di kedinasan. Alhamdulillah kemarin dari beberapa anak itu juga ada salah satu ya yang bisa diterima di kedinasan seperti itu. Ya mungkin itu gambaran ya profil output dari anak-anak kami. Ya tentu kami juga fokus kami tidak hanya pada aspek kecerdasan ya. Anak bisa sekolah ke kampus favorit, tapi juga kami punya amanah yang lebih besar dari itu yaitu bisa mengantarkan anak-anak mempunyai perubahan perilaku yang lebih baik tentunya. Tentu dengan karakter keislaman, integritas dan kepribadian yang baik untuk bisa terjun di masyarakat pada nantinya. Baik, saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, untuk informasi lebih detail terkait dengan penerimaan siswa baru ini bisa dilihat di mana? Khususnya di SMP dan SMA Al-Izzah. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi cukup simpel, kami di www.alizzah-batu.sch.id. Di situ ketika masuk di situ nanti akan ada apa istilahnya ya, klik di situ ada pendaftaran. Bisa juga langsung menghubungi call center kami jadi di 081 3324 28433. Jadi itu bisa dianu juga dan bisa mengikuti Instagram kami, Mbak. Jadi Instagram kami di SMP Al-Izzah IIBS ALS atau di SMA Al-Izzah, itu juga ada di Instagram kami. Sehingga perkembangan dari sekolah kami di situ insya Allah terupdate terus setiap hari. Jadi ada program-program mulai dari program bahasa tadi, bagaimana kemandirian anak, bagaimana kedisiplinan, leadershipnya, bagaimana adab-adab, itu kami tekankan betul, Mbak. Jadi untuk masa usia SMP ini memang masih baru lepas dari buayan mama ya. Jadi mereka harus punya kemandirian yang baik, kemudian harus punya kepemimpinan yang baik. Minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri, sehingga dia tahu caranya belajar, dia tahu caranya bagaimana menggapai prestasinya gitu. Itu tadi kawan SMP dan SMA Al-Izzah Batu International Islamic Boarding School dengan banyak sekali program dan fasilitas unggulan di sana kawan, tentunya yang pasti bisa mendukung proses belajar mengajar untuk siswa-siswi ya, putra-putri Anda khususnya, yang nanti harapannya sih saat lulus bisa menjadi pemimpin ke depannya gitu ya, bisa menjadi lulusan yang terbaik. Terima kasih Pak Aziz dan juga Pak Adnan sudah sharing banyak sekali informasi menarik. Nah, untuk Anda yang pengen mendaftarkan putra-putri Anda di sana kawan, Anda bisa langsung menghubungi call centernya tadi ya, SMP Al-Izzah di 081323242843 atau Anda bisa cek Instagramnya ya, SMP Al-Izzah dan juga SMA Al-Izzah. Nanti Anda bisa tahu di sana kegiatannya seperti apa gitu Pak Aziz dan Pak Adnan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah join diskusi kami siang hari ini. Saya Anissa Fisnani. Selamat siang kawan, sampai jumpa kembali.